Baik, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Fiqhul Maji ala Madhabil Imam Syafi'i. Mungkin kemarin sudah 3 minggu Ustaz ya. Terlewat ya karena ada beberapa urusan pribadi yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi insyaallah kita akan melanjutkan lagi tentang pembahasan al-khiyar ya. Sedikit murojaah. Jadi khiyar ini adalah sebuah hak ya untuk penjual dan pembeli dalam membatalkan transaksi ketika sudah sepakat ya. Jadi ketika sudah terjadi jual beli itu bukan berarti tidak bisa dibatalkan, akan tapi juga memiliki syarat tertentu ya. Jadi kasus seperti ini, ketika ada orang beli barang, dia terburu-buru biasanya, ketika sudah beli dia suka kecewa, kadang nyesal beli barang tersebut. Entah mungkin karena ada aibnya di sana, atau mungkin karena harganya ketinggian atau bagaimana. Nah, di sini Islam memberikan kesempatan, ya. Ini sebuah keindahan lah. Ya, di mana Islam ini mengajarkan terkait jual beli itu bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga jual beli itu disyariatkan. Jadi jual beli bukan diperbolehkan, tapi disyariatkan. Ya, jual beli itu disyariatkan karena tujuannya untuk saling membantu. Saling membantu. Jadi kalaupun mau mencari keuntungan sewajarnya, dan juga kalaupun ada kecacatan di dalam barang tersebut sebagai penjual harus memberitahukan apa saja cacat yang terdapat pada barang tersebut supaya tidak ada kecurangan dalam transaksi. Baik, sebenarnya khiyar ini ada banyak ya, cuman di mazhab Syafi'i di kitab ini hanya dirinci menjadi 3, hanya dipadatkan menjadi 3 saja ya. Yang pertama adalah khiyar majlis. Khiyar majlis itu adalah sebuah kesempatan, sebuah hak pilih ketika masih dalam satu tempat. Ya, ketika masih dalam satu tempat. Jadi kalau misalkan belinya di toko, terus mau beli baju misalkan, udah sepakat harganya satu baju 100.000 misalkan. Ya, oke. Tuh, diambil barangnya sama si pembeli, tiba-tiba diambil barangnya sama si penjual, lalu ketika pembeli melihat barangnya, nggak jadi deh saya beli. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya, tapi kan di zaman sekarang banyak yang rasa nggak enak sama si penjualnya. Udah ngomong harga sekian, udahlah belilah. Sebenarnya nggak ada masalah. Ya, dalam jual beli ini nggak ada masalah kalau membatalkan selama masih dalam satu majelis. Ya, meskipun dia udah nyiapin barang, kita udah keluarin uang, terus tiba-tiba si pembelinya mikir, nggak jadi deh. Ataupun sebaliknya, penjualnya mikir, kayaknya rugi deh kalau jual harga 100.000, harus bisa naik lagi. Nggak jadi deh Pak, cari barang yang lain aja, itu boleh-boleh saja. Jadi khiyar ini bukan hanya untuk pembeli, tapi juga untuk penjual. Ya, jadi kalau misalnya ada ngerasa salah satunya merasa dirugikan, atau misalkan merasa, kayaknya kurang gitu kan. Nah, itu boleh-boleh saja dibatalkan, meskipun sudah sepakat. Seperti itu. Itu disebut dengan khiyar. Khiyar majlis, ya. Selama masih dalam satu tempat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, al-bai'ani lil-khiyar ma lam yatafarraqa. 2 orang yang bertransaksi itu memiliki hak khiyar selama belum berpisah. Ya, jadi kalau masih dalam satu majelis itu silakan, mau dibatalkan nggak ada masalah. Lalu khiyar yang kedua adalah khiyar syarat. Ya, khiyar syarat ini adalah sebuah hak ya, untuk memberikan syarat tertentu dalam akad. Ya, jadi kalau tadi kan khiyar majelis itu boleh membatalkan selama masih dalam satu majelis. Tapi kalau khiyar syarat ini boleh membatalkan bukan hanya di luar majelis pun boleh. Dengan catatan tidak lebih dari 3 hari. Ya, misalkan seperti beli barang, beli mobil, ya saya beli mobil ini, mobil second lah misalkan, ya kan? Mobil second ketika sudah sepakat, ya mungkin sudah di DP, ya tapi setelah itu kita bilang saya minta waktu 3 hari ya. Kalau misalkan dalam 3 hari mobil ini memang nggak ada masalah, saya ambil mobilnya, saya lunasi. Tapi kalau enggak, saya minta dikembalikan uang saya. Ya, itu disebut dengan khiyar syarat. Tapi itu memang harus disebutkan di awal. Ya, harus disampaikan di awal. Karena kalau misalkan tidak disampaikan, maka itu bisa dianggap si pembelinya itu sudah ridho dengan barang tersebut. Ya, sudah ridho dengan barang tersebut. Jadi mengucapkan syarat minta 3 harinya itu baik dia sebelum akad ataupun sudah akad. Jadi kan sudah deal, oke, sepakat, udah transaksi, habis itu dia minta syarat.
saya minta syaratnya 3 hari ya, saya minta khiyar syarat 3 hari, kalau bisa barang bagus saya ambil, kalau enggak ya udah saya kembalikan. Ya. Karena terkadang kan ada beberapa barang yang dimana cacatnya tidak ketahuan, ya mungkin baru ketahuan ketika sudah dipakai, itu nanti masuk khiyar aib juga. Jadi khiyar syaratnya memberikan kesempatan kepada si pembeli ya untuk memeriksa barang tersebut secara total. Tapi jangan sampai mentang-mentang dia punya waktu 3 hari, dia juga disyaratkan tidak boleh menggunakan barang tersebut seperti sudah milik pribadinya. Ya, jadi misalkan baru beli barang nih, mobil, nah terus ngetesnya selama 3 hari dibawa touring misalkan ke Jawa, itu kan nggak boleh. Itu sudah sama seperti itu, sudah berlebihan hitungannya. Kalaupun mau mencoba ya silakan coba di daerahnya, nggak usah dibawa jauh-jauh. Karena bisa jadi perjalanan jauh itu malah berefek kepada barang tersebut, ya. Seperti itu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua ya waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, waktu tidak boleh lebih daripada 3 hari. Kalau misalkan seminggu baru dia minta dikembalikan uangnya karena ada kejahatan di barang, itu sudah tidak bisa diterima. Ya, sudah tidak bisa diterima. Khiyar syarat. Ya. Baik. Di sini juga jelaskan bagaimana hukum barang tersebut selama masih dalam masa khiyar. Ya, hukum barang tersebut selama masih dalam masa khiyar. Jadi kan tadi masa khiyar 3 hari. Maka hukum barangnya bagaimana? Apakah dia milik si pembeli atau milik si penjual? Ya, di sini jelaskan yang pertama, milkiyatul mabi zaman al-khiyar idza kana al-khiyar al-mutabayyani kanat milkiyatul mabi mauqufah. Jadi selama masih dalam waktu khiyar, itu kepemilikannya itu tidak milik siapa-siapa. Ya, hatta yatabayyan al-hal min faskhil aqd au imdha'i, sampai jelas akadnya itu apakah akan dipenuhi atau diselesaikan. Maksudnya apakah akan dipenuhi itu maksud terjadi transaksinya atau dibatalkan. Ya, atau dibatalkan. Jadi kalau misalkan kalau misalkan diselesaikan transaksinya maka itu milik si pembeli, kalau dibatalkan berarti milik si penjual. Wa idza umdiyal bai' wa ujiza tabayyan anna al-mabi' milkul mushtari min tarikhil aqd wa anna tsaman milkul bai' kadzalika. Itu sebaliknya, kalau misalkan terjadi transaksinya maka barang tersebut milik si pembeli dan uangnya milik si penjual. Wa bittali yumliku kullu wahid minhuma zawaid wa manafi'. Dan juga kalau misalkan sudah terjadi transaksi, maka apapun yang manfaat yang didapatkan dan juga kelebihan yang didapatkan dari barang tersebut itu menjadi milik si pembeli. Contoh misalkan dia beli pohon, terus 3 hari kemudian pohon itu berbuah, maka buahnya sudah milik si pembeli, ya bukan penjual lagi. Dan juga terkait tadi kan zawaid wa manafi, jadi kelebihan dan manfaatnya itu menjadi milik si pembeli, dan juga tanggungan, ya tanggungannya nafkah wa maunah, ya, tanggungan dan kewajibannya juga menjadi milik si pembeli. Contohnya dia beli hewan ternak maka makanannya juga harus dikeluarkan oleh si pembeli, itu menjadi tanggung jawabnya, ya bukan tanggung jawab si penjual lagi. Lalu bagaimana kalau misalkan barang tersebut ada kerusakan ketika masih dalam masa khiyar? Fa idza kana qabla idza talafa al-mabi' fi zaman al-khiyar yunzar, fa idza kana qabla al-qabdi ay an al-mabi' la yuzalu fi yad al-ba'i fa inal bai' yunfasakhu wa yasqutu al-khiyar. Jadi kalau misalkan barang tersebut hilang ataupun ada kerusakan, ya, sebelum diterima oleh si pembeli, ya, maka barang tersebut masih menjadi tanggungannya si penjual, dan juga akadnya bisa dibatalkan, ya, karena barang tersebut rusak ataupun hilang. Wa in kana al-halaq ba'dal qabdi, akan tapi kalau misalkan rusaknya itu setelah diserah terimakan kepada si pembeli, ya, fa innal bai' la yunfasakh, maka transaksi tidak bisa dibatalkan, ya, karena barang tersebut sudah diterima oleh si pembeli, ya sudah diterima dan sudah sudah dalam kuasanya. Kecuali mungkin masih dalam majelisnya gitu ya. Misalkan ke showroom mobil udah serah terima, misalkan kuncinya apa segala macam, terus itu pas dibawa nggak nyala mesinnya,
gitu kan? Itu kan masih di tempat yang sama. Nah, kalau masih di situ, masih di majelis yang sama, maka itu bisa dibatalkan akadnya. Ya, bisa dibatalkan akadnya kecuali udah dibawa ke rumah, udah dibawa ke rumah gitu kan, dicoba aman segala macam, sudah deal, tiba-tiba pas sampai ke rumah ada masalah di situ. Nah, kalau dalam transaksi jual beli itu maka sudah menjadi tanggungannya si si pembeli. Ya, kecuali itu mobil baru. Ya, kecuali itu mobil baru. Kalau mobil baru, maka kan di situ biasa ada garansinya. Nah, ini garansi ini bukan termasuk dalam khiyar, Pak, beda. Khiyar sama garansi itu beda. Ya, dan garansi pun hukumnya juga berbeda dalam Islam. Kalau garansi itu sudah include dari harga tersebut, ya itu nggak ada masalah garansi diterima. Tapi kalau misalkan kita beli barang yang harga 1 juta, kalau mau sama garansi tambah misalkan 200.000, nah itu nggak boleh. Ya, karena garansi ini dalam Islam bisa disebut sebagai gharar, suatu hal yang tidak jelas. Kecuali garansi itu memang sudah termasuk dalam harga barang tersebut, maka nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau misalkan kita beli barang, harga barang berapa 1 juta, kalau tambah garansi 200.000, nah itu nggak boleh. Karena dalam Islam garansi termasuk horor. Ya. Tapi kan biasanya kalau sekarang ini barang itu sudah termasuk garansi ya, rata-rata. Ya kan? Misalkan beli barang 2 juta, garansi setahun, maka nggak ada masalah. Karena itu jaminan daripada toko tersebut. Ya, tapi kalau misalkan dipisah antara harga barang dengan harga garansi, maka kalau bisa kita ambil harga barangnya aja, tanpa garansi. Ya. Ya, jadi kalau misalkan sudah terjadi transaksi, maka barang yang milik si pembeli dan uangnya milik si penjual. Tapi kalau misalkan memang ada kerusakan di barang tersebut, ya, maka bisa dibatalkan akadnya, maka wajib mengembalikan haknya masing-masing. Ya, si pembeli mengembalikan barangnya, si penjual mengembalikan uangnya. Lalu kita masuk ke pembahasan yang ketiga, itu adalah khiyar aib. Ya, khiyar aib ini adalah sebuah hak pilih ketika kita membeli sebuah barang dan barang tersebut ada aibnya, itu boleh dikembalikan. Ya. Baik. Karena pada asalnya dalam bermuamalah terhadap muslimin itu tujuannya adalah untuk saling membantu dan tanpa ada kecurangan. Ya, li'anna fi dzalika aklan li amwalin nas bil batil. Karena kalau misalnya ada kecurangan, maka di situ sudah masuk dalam memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan juga Rasulullah SAW sudah menyampaikan tahdzirnya, ya, ancamannya kepada kita, man ghasyya falaysa minna. Barang siapa berbuat curang, maka tidak termasuk daripada golonganku. Ya, ini seharusnya menjadi ancaman yang sangat berat. Ya, ketika transaksi, kalau bisa jangan sesekali berbuat curang. Ya, jangan sekali berbuat curang. Bahkan disampaikan sebuah perdagangan yang sangat afdol itu, yang sangat mulia adalah ketika meminta si pembelinya menentukan keuntungan. Jadi misalkan ada orang jual barang nih, dikasih tahu aja, ini saya beli harga 10.000. Berapalah mau kasih untung ke saya? Itu adalah sebuah transaksi jual beli yang paling afdol. Jadi memang disampaikan sejujur-jujurnya dan juga transaksi tersebut terjadi atas saling ridho. Ya, atas saling ridho. Ya, coba kan di zaman sekarang kadang kita susah juga Pak ya, kalau mau seperti itu, kadang ada orang yang nggak tahu malu gitu kan. Dan kasih harga belinya sekian, nah cuman kasih untung kita cuma 2.000 perak misalkan. Nah, itu kan tidak boleh juga, itu zalim juga kepada si penjual gitu ya. Tapi itulah yang terjadi di zaman dulu. Kita melihat para sahabat yang berdagang secara cepat dan berkah itu seperti itu. Dia menyampaikan harga asli barang tersebut dan meminta si penjual untuk menentukan keuntungan, dan juga si pembeli ya, dan juga si pembeli tidak memberikan keuntungan yang sangat minim gitu. Tidak juga menyiksa si penjual, juga memberikan keuntungan yang sewajarnya, ya misalkan sekitar 10% atau 15% gitu ya. Tapi jangan sampai keuntungan di bawah harga tersebut ya. Seperti itu.
Di sini diriwayatkan hadis Rasulullah SAW ketika itu Rasul sedang berjalan di pasar, ya. Marra fis suq ala subrati ta'am, lalu ketika berjalan di pasar itu ada tumpukan makanan, fadakhala yadahu fiha, lalu dimasukkan tangan Rasulullah ke dalam, mungkin ini semacam beras atau gandum gitu ya. Fanalat asabi'ahu balalan, ketika sudah masuk dikeluarkan, dia merasa tangannya itu basah, tangannya Rasul itu basah. Ya. Faqala ma hadza ya sahibut ta'am, lalu Rasulullah bertanya, apa ini? Makanan apa ini? Ya. Maksudnya kenapa kok bisa basah gitu? Lalu berkata penjual tersebut, ya Rasulullah, asabathus sama. Ya, maksudnya makanan ini terkena hujan gitu ya. Terkena air hujan. Faqala ala ja'atuhu fawqa ta'am kay yarahun nas. Kenapa kok yang basah ini tidak diletakkan di atas supaya terlihat sama orang gitu. Bahwasanya emang kondisi makanan adalah basah bukan kering, gitu kan. Maka di sini Rasulullah menyampaikan man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang berbuat curang maka tidak termasuk dalam golonganku, kata Rasulullah. Ya, di sini penekanan yang sangat jelas ya. Jadi jangan sampai berbuat curang dalam bertransaksi. Dan di sini menjelaskan dalam hadis ini ketika kita tidak menjelaskan aib dari barang yang kita jual itu sudah termasuk kecurangan. Ya. Maka wajib bagi si penjual untuk menampakkan aib yang ada dari barang tersebut dan juga menjelaskannya ya kepada calon pembeli. Ya. Dan juga di sini kan Rasulullah SAW bertransaksi di pasar Madinah sesama Muslim. Dan juga kecurangannya juga jangan sampai kita lakukan kepada orang yang non Muslim. Jadi di sini hadis ini adalah istidlal bi umumil hadis allazi qablahu. Ya, jadi menampakkan dalil ya menjelaskan terkait hukum ini berlaku secara umum. Ya, berlaku secara umum. Kan itu Rasulullah menjelaskan man ghasya falaysa minna. Ya, man ghasya falaysa minna. Jadi bukan hanya untuk orang Muslim saja, tapi dikembalikan kepada hukum umumnya, yaitu tidak boleh berbuat kecurangan ya, kepada siapapun, baik Muslim maupun non Muslim ketika sedang bertransaksi. Dalam hadis lain diriwayatkan, la yahillu li ahadin yabi'u syai'an illa bayyana ma fihi wa la yahillu liman ya'lam dzalika illa bayyanahu. Maka tidak halal kepada orang yang menjual barang dan dia tidak menjelaskan kondisi barang tersebut. Ya, begitu juga tidak halal terhadap orang yang mengetahui dan juga tidak menjelaskan barang tersebut. Ya, tidak menjelaskan kondisi barang tersebut. Jadi jangan sampai si pembeli merasa dirugikan karena tidak dijelaskan terkait kondisi barang. Lalu bagaimana kalau transaksi tersebut terjadi? Jadi ada si pembeli, dia membeli barang, lalu si penjual tidak menjelaskan aibnya. Ya, tidak menjelaskan aibnya. Maka ketika sudah terjadi akad transaksinya menjadi sah, akan tapi untuk si pembeli itu memiliki hak khiyar. Ya, memiliki hak khiyar. Jadi kalau misalkan dia ridho dengan kecacatan yang ada di barang tersebut, ya maka transaksinya terjadi. Tapi kalau dia tidak ridho, maka dia bisa mengembalikan barangnya dan juga dia bisa minta kembali uangnya dari si penjual. Jadi transaksi tetap sah, tapi untuk si pembeli memiliki hak khiyar, ya, memiliki khiyar, itu hak pilih. Ya. Apakah dia mau melanjutkan atau membatalkan? Ya. Di sini jelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika itu ada seorang dia membeli anak laki-laki, ya mungkin membeli budak yang masih kecil, lalu dipekerjakannya. Ketika sedang kerja dilihat ternyata budak ini tidak seperti kelihatannya, mungkin badannya besar, tapi ternyata kerjanya lemes gitu, ya kerjanya lemes. Lalu ketika itu dikembalikan kepada si penjual, lalu penjual ini minta haknya. Kan kamu sudah mempekerjakan dia nih selama berapa hari. Saya minta upahnya dari apa yang dia kerjakan. Maka di situ Rasulullah menjelaskan al-ghallatu bid-dhaman. Ya, al-ghallatu bid-dhaman. Itu upah itu adalah milik yang menjamin. Jadi maksud seperti ini. Pembeli sudah membeli budak tersebut.
Ya, ketika sudah membeli, maka zawaid wa manafi wa maunah, jadi kelebihan, manfaat dan juga tanggungannya itu menjadi tanggungan si pembeli. Jadi kalau misalkan dari barang tersebut, ya ketika baru beli nggak kelihatan aibnya, tapi ketika itu menghasilkan kelihatan aibnya. Nah, penghasilnya ini, upahnya ini itu tidak berhak si penjual menuntut. Karena kenapa? Kalau misalkan terjadi apa-apa terhadap si budak tersebut, maka yang menjadi tanggungan adalah tanggungan si pembeli, ya, bukan si penjual. Gitu. Jadi upahnya pun juga itu milik si pembeli, bukan penjual. Ya, meskipun ketika itu ada aib dikembalikan dengan harga jualnya, dan juga upahnya itu tidak berhak si penjual menuntut. Ya. Karena selama hari tersebut itu menjadi tanggungannya si pembeli. Seperti itu. Wakadzalika istadallu li hadza bil ma'qul final asl fil bai' annahu ala syartis salamah, ya. Karena juga kalau misalkan kita mengambil dalil secara akal, tujuan kita membeli barang tersebut adalah ketika dalam kondisi yang sempurna, ya, yang selamat, yang tidak ada kecacatan, supaya menghasilkan manfaat yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya. Lalu juga untuk khiyar aib dimiliki beberapa syarat. Yang pertama, an yuthbitu anal aib qadim. Jadi aib yang muncul itu memang aib yang lama, kecacatan yang lama, yang ada sebelum dibeli barang tersebut. Ya. Kalau misalkan aibnya aib baru, cacatnya baru, maka tidak berhak si pembeli untuk mengembalikan barang tersebut. Ya. Falau hadatsal aib ba'dal qabdi lahu haqqul khiyar illa idza kana mustadin ila sawi sabiq al-qabd kama idza ishtara sil'ah fa dhahara 'alaiha as-sad'u thumma tabayyana annaha qad taballat bil ma'i qabla qabdi. Jadi misalkan barang tersebut dibeli dalam kondisi yang bagus. Sehari kemudian ternyata barang itu berkarat. Ya, ini kan seperti cacat yang baru muncul. Di awal beli itu cacatnya nggak ada karat sama sekali. Tapi ketika baru hari pertama beli itu baru muncul karatnya. Nah, ini kan tadi disampaikan, khiyar aib itu bisa dilaksanakan ketika emang aibnya aib yang lama. Tapi kalau aibnya baru muncul itu tidak berhak ada khiyar di situ. Tapi ketika ini karatan, ternyata emang sebabnya itu sebab sebelumnya dibeli. Mungkin karena emang sering terkena air, ketika dijual nggak kelihatan karatnya, ketika dibeli besoknya langsung karatan. Itu kan hal yang aneh. Nah, di situ baru boleh di kondisi tersebut, kondisi yang khusus, ya, itu diperbolehkan untuk mengembalikan barang tersebut dengan khiyar aib. Syarat yang kedua, an yakunal aib munqisan li qimatil mabi fi urfit tujjar. Aib tersebut mengurangi nilai dari barang, ya, mengurangi nilai, bukan hanya sekedar nilai, mungkin mengurangi manfaatnya juga, ya, dari barang tersebut. Jadi kalau misalkan aibnya itu mengurangi manfaat dari barang tersebut, ya maka itu berhak untuk dikembalikan atau menggunakan khiyar aib. Contoh simpel lagi nih, Pak. Kita beli hewan kurban, ya, mau beli hewan untuk kurban misalkan. Kalau misalkan hewan untuk kurban itu kan memang harus sempurna tanpa ada cacat sama sekali. Ya, contoh kan yang sering terjadi kan PKM, ya, penyakit PMK, penyakit mulut dan kulit, ya. Sebenarnya kan itu tidak berefek sama sekali ketika dikonsumsi, tidak akan berefek sama sekali kepada manusia. Tapi yang namanya hewan kurban dia harus sempurna tanpa ada penyakit. Ya, tanpa ada penyakit. Jadi kalau misalkan terlihat ada penyakit PMK tadi, maka kalau tujuan untuk kurban itu harus dikembalikan. Tapi kalau tujuannya untuk dimakan saja, itu harus dikembalikan. Karena penyakit itu tidak menular. Misalkan contoh lain, jangan penyakit deh. Misalkan ada kambing tapi kupingnya terpotong sebagian, misalkan gitu. Ya, dimana kan kalau misalkan tujuan untuk kurban itu nggak boleh, harus dikembalikan. Ya, tapi kalau misalkan aib itu tidak mempengaruhi dari tujuan dibelinya barang, contohnya kupingnya hilang setengah, tapi tujuannya untuk dimakan saja, disembelih untuk dimakan, gitu, bukan untuk kurban. Ya, maka nggak ada masalah, nggak harus dikembalikan barangnya. Gitu. Jadi
barang tersebut nilainya itu tidak mempengaruhi, maka nggak ada masalah untuk dilanjutkan transaksinya. Tapi kalau mempengaruhi nilainya daripada tujuannya, maka harus dikembalikan. Ya, harus dikembalikan. Lalu syarat yang ketiga untuk khiyar aib, an yaghliba fi jinsil mabi adamahu. Jadi pada umumnya kecacatan itu atau kerusakan itu tidak ada di barang tersebut, di barang-barang atau di barang-barang yang lain. Contohnya kalau beli mobil baru, ya harusnya mobil baru nggak ada lecetnya. Nah, kalau ada lecetnya sedikit, maka itu harus dikembalikan. Beda kalau beli mobil second. Kita udah tahu nih mobil second, ada kerusakan sedikit, nah nggak bisa kita minta khiyar aib. Karena emang sudah kelihatan tuh mobil second emang rata-rata rusaknya di situ, misalkan seperti itu. Ada lecet-lecetnya sebagian tuh nggak ada apa, itu sudah biasa untuk mobil second. Gitu. Ya, mungkin emang ada satu lecet yang nggak kelihatan sama kita, ya mungkin nggak kelihatan juga sama si penjual. Gitu baru ketahuan pas kita make, nggak bisa kita tuntut karena emang mobil second. Kecuali mobilnya baru. Jadi emang pada syarat yang ketiga itu pada umumnya cacat itu emang nggak ada di barang tersebut atau di barang yang setipe dengan barang tersebut gitu. Ya. Itu 3 syarat terkait khiyar aib. Jadi kalau ada 3 syarat itu terpenuhi, maka barang tersebut bisa dikembalikan dengan khiyar aib. Ya. Yang pertama emang aibnya aib yang lama, bukan yang baru muncul. Yang kedua, aibnya itu mengurangi nilai atau tujuan daripada barang tersebut dibeli. Lalu yang ketiga, emang pada umumnya cacat tersebut tidak ada di barang yang dibeli. Ya, maka dengan 3 syarat itu bisa dikembalikan barang tersebut dengan cara khiyar aib. Lalu kapan dikembalikan ya barang tersebut? Maka di sini disampaikan kalau misalkan memang kita melihat ada sebuah kecacatan yang emang sudah lama dan kita tidak ketahui, kalau mau dikembalikan segera untuk dikembalikan, jangan ditunda. Ya, jangan ditunda. Karena ketika sudah menunda itu bisa membatalkan khiyar aib ya atau mungkin bahkan bisa memperbanyak aibnya. Gitu. Ya misalkan kita lihat ada karatan, jangan nunggu besok. Kalau nunggu besok mungkin karatnya makin lebar gitu. Karatnya makin lebar, itu kan malah merugikan nanti si penjual. Bahkan di sini dijelaskan, fa idza alima bihi wa huwa yaqul aw yusalli falahu ta'khirat hatta al-firaq. Jadi boleh mengakhirkan pengembaliannya emang ketika kondisi misalkan di sini sampaikan kalau lagi makan atau lagi sholat gitu. Ya selesaikan dulu hajatnya baru kembalikan barangnya. Au fil lail falahu ta'khir hatta subah, atau misalkan tengah malam dia baru tahu tokonya nggak buka juga, maka paginya tuh harus langsung diantar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pentingnya mengembalikan barang secepatnya ketika kita mengetahui barang tersebut ada kecacatan. Ya, jangan ditunda, jangan sampai ditunda. Ya. Akan tapi bisa hilang khiyar aibnya ketika dia mengetahui ada aib tapi tetap dipakai barangnya. Gitu. Dia mengetahui ada aib nih tapi tetap dipakai barangnya. Itu hak khiyar aibnya itu bisa hilang. Karena dengan cara dia memakai barang tersebut, yang pertama, dia tidak mengembalikan barang tersebut secepatnya, dan yang kedua, dengan cara dia memakai, dia sudah dianggap ridho dengan barang tersebut. Gitu. Ya, jadi kalau memang ada aibnya, itu segera langsung dikembalikan. Ya, segera langsung dikembalikan. Kalau sudah dipakai, maka sudah hilang khiyar aibnya. Ya, seperti itu. Lalu di sini juga dibahas az-ziyadah fil mabi'il ma'ib. Idza qabada al-mushtari al-mabi' thumma tala'a 'ala 'aibin qadimin fihi bisyurut as-sabiqah wa kana al-mabi' qad zada 'indahu amma kana 'alaihi indal 'aqd fa inna hadhihi az-ziyadah la tamna'i ar-radd bil 'aib. Jadi kalau misalkan ada tambahan ya, ada tambahan dari barang yang ada cacatnya tadi ya. Contoh tambahannya kalau tambahannya muttasilah, tidak bisa dipisahkan ya, tidak bisa dipisahkan. Contohnya di sini adalah kita beli hewan tadi ya, misalkan hewan kurban, ternyata pas sudah kita beli mungkin udah berapa hari nih sama kita, belum kelihatan cacatnya gitu kan, belum kelihatan cacatnya, tapi makin gemuk itu hewan tersebut pas sama kita. Terus setelah sekian hari kita lihat ternyata ada cacatnya, cacat lama, misalkan seperti itu ya. Maka barang tersebut bisa dikembalikan, tapi lebihnya itu tidak bisa dituntut.
Karena gemuk itu kan bersambung dengan badan si hewan tersebut, nggak bisa dipisahkan. Ya. Tapi kalau misalkan tambahannya itu bisa dipisahkan, ya, contoh tadi yang saya sampaikan ketika masalah budak tadi ya, dia beli budak, ternyata ketika sudah dipekerjakan kelihatan nih cacat budaknya nih, ada kekurangan, tidak sesuai daripada deskripsi dari si penjual. Ya, maka kan tetap dapat upah tuh dari kerjanya budak. Budaknya dikembalikan, ya upahnya bisa diterima oleh si pembeli. Nah, jadi kalau kelebihannya itu memang terpisah, itu boleh diambil oleh si pembeli. Tapi kalau kelebihannya itu tersambung, nggak bisa dipisahkan, maka nggak bisa dituntut. Gitu. Contoh tadi kayak hewan kan, digemukin berapa hari baru kelihatan cacatnya. Ya. Nah, maka penggemukannya nggak bisa dituntut nih oleh si pembeli. Nggak bisa juga kan sebagian lemaknya atau dagingnya dipisahkan. Itu kan bisa membuat hewannya mati atau bagaimana gitu ya. Maka nggak bisa dituntut kelebihannya. Tapi kalau misalkan terpisah, maka nggak ada masalah, ya. Karena al-ghallatu bid-dhaman. Ya, al-ghallatu bid-dhaman itu upah untuk yang menjamin. Jadi kalau misalkan juga budak itu sakit atau tiba-tiba meninggal, ya maka itu menjadi tanggungannya si pembeli pada saat itu, ya. Al-aib at-tari 'alal aibil qadim. Di sini juga jelaskan terkait aib yang muncul, aib yang baru muncul terhadap aib yang lama. Idza tala al-mushtari ala aibin qarimin fil mabi wa kana qad tara alaihi aibun jadid ba'da qabdihi saqata haqquhu fi raddil qahri al-bai'. Jadi kalau misalkan ada aib lama, lalu tiba-tiba ada muncul lagi aib yang baru, cacat yang baru. Contoh ada mobil nih, lecetnya di bagian tidak kelihatan, itu kan aib lama. Setelah dibeli, baru dibawa ke rumah, lecet lagi, ditambah lecetnya sama si pembeli. Ya, maka kalau misalkan ketahuan memang ada aib yang lama di bawahnya, itu tidak bisa diklaim, tidak bisa minta untuk dikembalikan, ya, karena barang tersebut udah rusak oleh si pembeli juga, gitu. Maka di sini solusinya adalah fa in radiyal bai' bi raddihi ala halihi raddahu aw radiyal mushtari bihi ala ma fihi amsakahu. Jadi kalau misalkan si penjualnya ridho untuk dikembalikan, silakan dikembalikan. Tapi kalau misalkan nggak ridho, ya si pembeli mau nggak mau harus memiliki barang tersebut, ya. Tapi kalau misalkan nggak ketemu saling ridho sama satu sama lain, ya si pembeli menuntut untuk dikembalikan karena ada aib yang lama. Lalu si penjual juga bilang enggak lah, kan udah ada aib yang ditambah oleh kamu, misalkan seperti itu kan. Maka solusinya adalah an yadfa'al mushtari'i wadon al-aib al-hadits mayraddahu al-bai'. Bisa dikembalikan barang itu, terus aib yang barunya ini diganti oleh si pembeli. Jadi misalkan beli mobil, ya ada cacatnya, tapi ditambah tuh baretnya sama si pembeli. Maka boleh dikembalikan barangnya dengan catatan, ya si pembeli juga mengganti rugi terhadap baretan yang dibuat oleh dia. Ya, misalkan 600.000, ya udah dibayar 600.000, tapi uang dari beli mobilnya dikembalikan. Nah, itu bisa menjadi salah satu solusi. Atau solusi yang lain, wa imma an yadfa'ul bai' iwadon an naqsil aibil qadim lil mushtari. Atau barang nggak perlu dikembalikan, tapi si penjual itu mengganti rugi terhadap aib yang lamanya. Ya, mengganti rugi terhadap aib yang lama. Jadi ada cacat yang lama yang terjadi sebelum dibeli, nah itu diganti oleh si pembeli. Jadi barang tersebut nggak perlu dikembalikan. Itu bisa menjadi dua solusi. Intinya mana yang menjadi solusi, ya cacatnya itu diganti dengan uang gitu ya. Tapi kalau misalkan juga tidak ketemu kesepakatan, misalkan gini, si pembeli minta barangnya dikembalikan, ya, lalu si penjual bilang nggak usah dikembalikan, saya ganti aja cacat yang lama itu dengan uang, nggak ketemu nih. Ataupun sebaliknya, si penjual bilang ya udah kembalikan aja barangnya, ya kembalikan aja barangnya, nanti cacat yang baru ini kamu ganti dengan uang. Si pembeli nggak mau, nggak usah barangnya sama saya, kamu aja yang ganti cacat yang lama. Nggak ketemu di satu sama lain, ya. Maka solusinya adalah iqrarul akad wa ibqa'u. Akadnya itu tetap tidak bisa dibatalkan. Jadi maksudnya akad tetapnya, transaksi tetap jadi. Jadi barangnya tetap di penjual, tetap di pembeli. Ya, tidak perlu dikembalikan barangnya. Jadi nggak ketemu di kesepakatan nih satu sama lain.
Ya si ada yang kasus pertama, si pembeli minta barang tetap di saya, kamu ganti aja cacat yang lama. Tapi si penjual enggak, barang kembalikan ke saya, kamu aja yang ganti. Ataupun sebaliknya, si penjual bilang, oh udah barangnya tetap di kamu, ya nanti saya yang ganti. Lalu si pembeli bilang nggak usah, barangnya kamu aja, biar saya yang ganti. Nah, jadi solusinya adalah ikrarul akad tetap berlangsung. Jadi barang itu tidak perlu dikembalikan, barangnya tetap kepada si pembeli. Kerusakannya diganti oleh si penjual, seperti itu. Ya, jadi kondisinya ketika tidak terjadi kesepakatan antara keduanya, maka dikembalikan kepada hukum asal. Itu hukum asalnya akadnya sudah berlaku. Ya, akadnya sudah berlaku. Ya, dan ini memiliki cacat yang disebabkan oleh dua pihak. Ya, si pembeli ada cacatnya di awal, oleh si penjual juga ada cacatnya. Ya, seperti itu. Maka tetap ditetapkan kepada akad awal. Ya, tidak bisa dibatalkan akadnya. Ya. Lalu dikecualikan, tadi kan gini, kondisinya adalah ketika ada barang dibeli, emang ada cacat yang lama, terus tiba-tiba oleh si pembeli itu diberikan cacat yang baru. Ya, maka di situ tadi kasusnya, solusinya seperti itu. Tapi ini ada pengecualian, jadi mana emang ini barang ini cacat, tapi cacatnya baru bisa diketahui ketika dilakukan cacat yang baru. Contohnya seperti ini, ketika kita beli buah, misalkan beli buah, contohnya misalkan semangka lah kita bilang. Nah, si penjual bilang ini semangkanya bagus. Dia semangkanya bagus, dalamnya merah, ya segala macam. Terus si pembeli bilang, coba dibuka barangnya, semangka itu. Ya, ketika dibuka ternyata semangkanya belum masak misalkan, atau misalkan busuk di dalamnya. Ya, ini kan aib yang lama itu bisa diketahui dengan aib yang baru. Aib yang barunya adalah dengan cara dibuka semangkanya. Kan kalau sudah dibuka itu sudah menimbulkan aib. Ya, udah nggak bisa dijual secara utuh lagi karena udah kebuka semangkanya. Nah, kalau di kasus seperti itu tidak bisa dituntut si pembelinya. Karena aib yang lama itu baru bisa diketahui oleh aib yang baru. Ya. Nah, ini kasus tersendiri. Maka ketika kondisi tersebut si penjual tidak berhak minta ganti rugi kepada si pembeli. Ya. Karena aib lamanya baru bisa diketahui dengan aib yang baru. Seperti itu. Syaratul baro'ah minal uyub. Di sini juga dijelaskan boleh nih si penjual itu menyampaikan dia melepas diri dari aib yang muncul ketika dibeli. Misalkan seperti ini. Ada penjual, dia menjualkan barang, dia bilang bahwasanya barang ini sempurna, perfect. Dan ketika misalkan ada si pembeli datang, yaudah saya beli barang ini. Oke, ketika kamu beli, saya tidak bertanggung jawab dengan kecacatan yang ada di barang tersebut. Itu boleh. Ya, itu boleh, nggak ada masalah. Ya. Annahu bari'un min kulli aibin yuzharu fil mabi' sahha aqdul bai'. Ketika emang terjadi dan si pembelinya bilang, ya udah nggak ada masalah, maka sah akadnya. Maka kalau sudah seperti itu hilang khiyar aibnya. Ya. Tapi dengan catatan bahwasanya barang tersebut itu bukan hewan. Ya, bukan hewan. Barang tersebut bukan hewan. Karena kalau bukan hewan, dia syarat ini menjadi dibatalkan, tidak dianggap. Ya, nggak boleh. Karena kalau bukan hewan itu kadang aibnya takutnya disembunyikan, tidak nampak. Tapi kalau misalkan hewan, ya hewan ternak misalkan, ada orang datang nih, lalu si penjual bilang, saya melepas diri dari aib yang ada di pada hewan ini kalau kamu beli. Itu sah, itu boleh. Karena kenapa? Karena yang namanya hewan, itu pasti tidak akan hilang daripada kecacatan yang tidak tampak. Ya, ketika dicek aman-aman aja nih. Dicek aman-aman aja, nggak ada masalah. Ya udah, kalau misalkan nanti ada kecacatan apapun, saya tidak akan tanggung jawab, kata si penjual. Kalau si pembeli ridho, ya silakan, nggak ada masalah. Jadi syarat ini hanya boleh untuk hewan. Ya, hanya boleh untuk hewan. Kalau selain hewan itu nggak boleh. Ya, seperti itu. Karena emang yang namanya hewan, ya kadang entah di dalamnya ada kecacatan, ya entah
yang tidak tampak ya, yang tidak kelihatan, entah hewan yang mencret-mencret lah nanti atau bagaimana lah, entah sakit perut, itu kan nggak tahu. Mungkin ketika dijual ya nggak ada masalah, ketika sudah beli, tiba-tiba hewannya mencret, itu kan penyakit yang tidak diketahui sama sekali, karena terjadi di dalam. Ya. Dan kasus ini pernah terjadi oleh sahabat Ibnu Umar. Jadi ketika itu ada seorang, dia beli budak kepada Ibnu Umar. Ya, beli budak kepada Ibnu Umar. Lalu orang tersebut yang membeli, dia kembali kepada Ibnu Umar dan mengatakan, ini ada cacat nih, yang kamu tidak sebutkan kepada saya, kata si pembeli. Ini Ibnu Umar ya yang menjual barang. Ibnu Umar seorang sahabat ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya. Dia menjual budak, lalu ada pembeli yang datang, ketika sudah dibeli, dia kembalikan lagi, dia bilang ini ada cacat nih, yang tidak kamu sampaikan kepada saya. Lalu si pembeli ini pun mengadu kepada Utsman bin Affan pada saat itu. Ketika mengadu, Utsman bin Affan minta kesaksian, minta sumpah kepada Ibnu Umar. Kamu harus bersumpah bahwasanya kamu tidak mengetahui aib tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan dia bersumpah, dia tidak mengetahui, maka terjadi transaksi yang nggak perlu dikembalikan. Tapi di sini Ibnu Umar dia tidak bersumpah, nggak mau dia bersumpah. Dia ini nggak mau, ya Ibnu Umar ini nggak mau bukan karena dia berbohong. Ya bisa jadi dia nggak tahu terhadap aib tersebut. Tapi dikatakan di sini, taraktu yaminan lillahi fa'awadhanillah anha. Dia tidak mau bersumpah karena dia masih mengagungkan Allah. Maksudnya ya terhadap hal sepele ini nggak perlulah dengan sumpah-sumpah gitu. Ya memainkan nama Allah. Dia tetap kembalikan uangnya kepada si pembeli seperti itu. Jadi pernah terjadi kepada Ibnu Umar. Jadi sikap di sini Utsman bin Affan minta sumpah kepada Ibnu Umar. Tujuannya adalah ketika dia bersumpah nggak mengetahui aib ini, ya ini aib yang tidak kelihatan karena beli budak. Budaknya kan sama seperti hewan. Ya, sama seperti hewan pada saat itu ya. Budak sama seperti hewan. Makhluk hidup yang tidak diketahui kondisinya. Maka boleh saja si penjual bilang saya tidak akan bertanggung jawab terhadap cacatan yang timbul nantinya. Nah, jadi makanya di sini Utsman bin Affan minta sumpah daripada Umar bahwasanya kamu tidak mengetahui ada cacat pada budak tersebut dari awal. Kalau misalkan Ibnu Umar ini bersumpah, ya maka tidak akan dikembalikan barangnya. Tapi di sini Ibnu Umar tidak bersumpah. Tidak bersumpah bukan dalam artian dia membohongi si pembeli, bukan. Tapi beliau tidak mau memainkan sumpah dengan tidak mau memainkan nama Allah hanya dengan kejadian tersebut seperti itu. Dengan dalil ini bisa menjadi landasan bahwasanya nggak ada masalah kita menjual hewan ya dengan jaminan dengan perkataan bahwasanya saya tidak akan menjamin kalaupun ada cacat nantinya. Itu hanya terhadap jual beli hewan saja. Kalau selain hewan tidak boleh. Ya, seperti itu. Yaitu terkait khiyar ya, hak pilih baik kepada si penjual ataupun pembeli ketika sudah terjadi transaksi. Ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Ya, khiyar majelis itu selama masih dalam satu majelis maka boleh dibatalkan transaksinya. Khiyar syarat itu bisa diberikan waktu selama 3 hari. Ya, khiyar aib kalaupun ada kecacatan itu bisa minta ganti rugi. Ya, bisa minta dikembalikan atau mungkin bisa minta diganti aja cacatnya. Misalnya beli mobil second, ada cacat yang nggak diketahui, bisa diminta aja, oh udah ini kamu poles supaya hilang cacatnya, itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Ya, di sini tujuannya untuk membantu satu sama lain supaya baik si penjual maupun pembeli tidak merasa dirugikan. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada sedikit pertanyaan Ustaz. Silakan. Kita punya kendaraan umpamanya, damkar itu umpamanya. Oke. Kita rusak, kita kasih jasa orang bolong nih 6 juta nih perbaiki sampai selesai jelaskan. Namun kita kasih PP 3 juta dikerjakan sama dia, tapi setelah dia katanya udah selesai, kita coba bawa 1 hari, ternyata masih ada bocor ininya sebenarnya. Nah, kita hubungi dia nggak bisa dihubungi lagi. Dan kemudian sorenya, malamnya baru besoknya dihubungi kita. Nah, kalau seandainya ini dia tidak bisa dihubungi ataupun
tidak mau mengerjakannya kembali. Apakah 3 jutanya ini yang sisanya ini kita harus kasih ke dia juga, ataukah bisa kita tidak kasih ke dia dan hukum Islam ini kan bagaimana? Oke. Assalamualaikum. Nah, jadi ya itu rumitnya ketika perbaikan Pak ya, mau renovasi, mau perbaikan apapun, karena kan detail itu harus jelas apa saja yang diperbaiki, ya kan? Kalau misalkan detailnya jelas apa saja yang diperbaiki, misalkan emang ada kebocoran oli, misalkan, ya itu yang diperbaiki sama dia. Ketika sudah diperbaiki tetap masih ada kebocoran, itu masih tanggung jawab si orang servis tadi, masih tanggung jawab dia. Karena emang item itu yang harus diperbaiki, dealnya pun di situ. Kecuali setelah diperbaiki ada timbul masalah lain yang tidak termasuk dalam item tersebut dan mungkin emang nggak nyambung sama sekali, gitu ya. Nah maka itu nggak berhak itu yang punya mobil untuk meminta tanggung jawab. Tapi kalau misalkan terjadi seperti itu, ketika dicoba olinya bocor, ya kan, masih bocor, lalu setelah itu ini masih ada uang sisa nih yang belum dikasih sama dia, ya udah tahan aja uangnya dulu sampai emang ada kejelasan daripada pihak tersebut, gitu loh. Daripada orang servis tersebut, nggak masalah kita tahan uangnya, jangan sampai kita lunasin dulu, karena nanti pasti kita dirugikan jatuhnya. Itu nggak ada masalah, ya. Nah, kalau misalkan dia bisa dihubungi lagi, ya silakan diselesaikan pekerjaannya. Kalau sudah selesai pekerjaannya, ya kan pasti kontrak di awal ketika selesai baru lunas gitu Pak ya, itu nggak ada masalah. Ya, karena emang akadnya pun seperti itu. Ketika selesai baru lunas, itu kan akadnya. Nah selesai ini kan ketika masalahnya memang sudah hilang, gitu. Tapi kalau masalahnya belum hilang, maka nggak selesai akadnya, gantung dia. Ya kalau dia gantung, ya kita gantungin juga, nggak ada masalah. Ya namanya muamalah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai? Oke, baik. Kita cukupkan. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas al-buyu al-khassah, ya, jual beli khusus.